Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inia Tulisna. Saya dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah DIN 20302080. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum perdata, asas-asas hukum perdata, serta ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama mengenai pengertian hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan atau pribadi, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Dalam hukum perdata terdapat dua jenis, yaitu yang pertama hukum perdata tertulis, ialah hukum perdata yang termuat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua, hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Mengenai asas-asas hukum perdata. Asas hukum perdata terdapat 7 asas. Yang pertama adalah asas hakim bersifat menunggu. Dalam hal ini menunggu datangnya perkara. Yang boleh mengajukan perkara adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan sebelum ada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan. Yang kedua adalah asas hakim bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim tidak boleh memperluas perkara tanpa ada persetujuan dari pihak yang berkepentingan bersengketa. Yang ketiga adalah asas persidangan bersifat terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh hadir dalam menghadiri persidangan, mendengarkan pemeriksaan di dalam persidangan, kecuali jika apabila hakim menyatakan bahwa perkara-perkara yang tertutup untuk umum atau perkara-perkara yang khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah asas mendengarkan kedua belah pihak. Dalam hal ini artinya setiap orang di hadapan hukum diperlakukan sama, artinya tidak memihak antara tergugat maupun penggugat. Yang kelima adalah asas putusan harus disertai alasan-alasan. Artinya setiap putusan disertai alasan, karena hal inilah yang dijadikan hakim dasar untuk memutus perkara sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada pihak yang bersengketa, masyarakat, serta pengadilan negeri. Yang keenam adalah asas acara dikenakan biaya. Dalam hal ini artinya setiap orang yang berperkara di pengadilan akan dikenai biaya. Untuk masyarakat kurang mampu diberi keringanan, yaitu mengajukan prodeo secara gratis dengan mengajukan prodeo yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat. Yang ketujuh adalah asas tidak ada keharusan untuk diwakilkan. Dalam hal ini artinya masyarakat seseorang yang berperkara tidak ada keharusan untuk meminta diwakili atau mewakilkan kepada seseorang pengacara untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup hukum perdata. Dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia adalah BW Indonesia adalah pasal 1 aturan peralihan UUD 945 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum perdata bisa dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang pertama adalah dalam arti luas, meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua adalah hukum perdata dalam arti sempit, artinya hukum perdata saja, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW.
hukum perdata material dan hukum perdata formal. Dalam hukum perdata dan formal dan material ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah hukum perdata material, rangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan atau privat atau pribadi, seperti itu tadi pernikahan, perkawinan dan perburuhan. Lalu hukum perdata dalam arti sedikit, maksud saya adalah hukum perdata formal adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur sebagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material atau peraturan-peraturan yang mengatur cara mengajukan perkara ke pengadilan sebagaimana cara hakim memberikan putusan. Hukum perdata formal disebut juga sebagai hukum acara perdata. Lalu sistematika KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum terdapat 4. Yang pertama adalah hukum perseorangan atau personal right, ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan kedudukan seseorang dalam hukum. Yang kedua adalah hukum keluarga atau family right, ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan laki dan batin antara dua orang yang berlawanan jenis kelamin dalam pernikahan dan akibat hukumnya. Yang ketiga adalah hukum kekayaan atau permanent right, artinya ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang yang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang. Yang keempat adalah hukum waris atau FIP, ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan